Di sini saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Pertama, persiapan alat. Saya menyiapkan alat yaitu Lange dan Harpenden Skin Fold Caliper. Kemudian setelah itu kita pastikan bahwa alat ini dapat digunakan dengan baik dengan cara melihat jarumnya apakah dia berada di 0 atau tidak. Ya, silakan masuk Pak. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Baik Pak, terkait dengan anamnesis atau tanya jawab dan pemeriksaan yang telah kita lakukan kemarin, saya juga merasa Bapak itu perlu untuk menjalani pengukuran tebal lipatan kulit. Nah, apakah pengukuran tebal lipatan kulit itu? Jadi nanti saya akan gunakan alat yang namanya Skin Fold Caliper Pak. Alat ini saya akan gunakan untuk mengukur tebal lipatan kulit Bapak. Nah, tujuannya apa? Supaya saya bisa tahu status gizinya itu Bapak. Nah, ada Bapak itu mungkin overweight atau normal atau underweight Pak. Bagaimana Bapak? Mungkin ini terasa kurang nyaman, namun saya akan berusaha seprofesional mungkin agar Bapak ini merasa nyaman Pak. Oh iya, Apakah Bapak bersedia? saya bersedia. Baik Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya. Terdapat banyak tempat di mana kita dapat melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Yang pertama yaitu di dada atau chest. Kita mengambil tebal lipatan kulit dengan cara kita mengambil tebal lipatan kulit di antara garis diagonal antara puting susu dan juga aksila setinggi mungkin sejajar dengan lipatan bagian depan, kemudian dengan ukuran 1 cm di bawah dari jari tangan. Jadi kita menarik garis diagonal, kemudian kita mengambil tebal lipatan kulit, tarik di Pak. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Nah, yang saya dapatkan itu 10,625. Kedua, yaitu pengukuran pada subscapula. Tarik Pak, apakah bisa kita berbalik ke belakang dulu Pak? Ya. Baik. Pak, saya gerakan dulu tangan tak Pak Di. Ya. Nah, kita tahan begini. Jadi di sini kita akan menentukan letak tulang skapulanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menemukan tulang skapulanya. Di sini kita menemukan juga garis cleavage di sini. Nah, di garis cleavage tersebut kita akan meminta pasien untuk mengembalikan kembali posisi tangannya. Tapi Pak, bisa kita kasih kembali. Baik. Kemudian setelah kita mendapat garis cleavage tadi, kita mengambil lipatan kulit, kemudian kita mengukurnya. Nah, seperti itu. Tempat ketiga yaitu pengukuran pada mid axillaris. Tapi Pak, mungkin bisa kita angkat sedikit tangan Pak, ya seperti ini. Sedikit berbalik ke sini dulu Pak. Baik. Jadi di sini mid axilla. Di sini mid axilla kita akan mengambil tebal lipatan kulit terutama di pertemuan antara xiphoid dan juga sternum. Pertemuan antara xiphoid dan sternum di sekitar sini kita tarik garis lurus, kemudian yang tegak lurus dengan garis mid axilla, di situ kita akan mengambil tebal lipatan kulitnya. Tarik Pak. Ya. Baik. Di sini sama 10,625. Tempat keempat yaitu pengukuran pada suprailiaka. Tapi Pak, bisa kita pegang mungkin tulang pinggul tak terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah pasien memegang tulang pinggulnya, kita akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit situ. Tarik Pak. Ya. Tarik. Di samping mungkin kita lepas. Dan saya akan mengukur tebal lipatan kulit seperti ini. Yang kelima, pengukuran di abdominal. Jadi, pertama kita harus menentukan umbilicusnya terlebih dahulu, tadi Pak. Jadi, setelah kita menentukan umbilicus, kita melakukan pengukuran sepanjang sekitar 3 cm. Nah, anggaplah di sini 3 cm. Kemudian saya akan mengambil tebal lipatan kulit, tarik Pak, seperti ini.
Kemudian saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Tempat keenam yaitu pengukuran di triceps. Baik Pak, mungkin bisa kita kasih begini tangan Tak, 90 derajat. Baik, jadi kita menarik garis vertikal dari prosesus acromion ke prosesus olecranon. Kemudian setelah itu kita mengukur menggunakan pita ukur seperti ini. Kemudian kita menentukan garis tengahnya. Di sini saya menemukan garis tengahnya itu 17 cm. Kemudian saya akan tandai di 17 cm. Nah, namun untuk pengukuran tebal lipatan kulit, kita mengambil 1 cm di atas garis tengah tersebut, yaitu di 16 cm. Nah, setelah saya tandai, kemudian saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Di sini saya menemukan tebal lipatan kulitnya itu 10,625. Tempat ketujuh yaitu pengukuran di biceps. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran di mana kita akan menarik garis vertikal di atas bicep brachii yang sejajar dengan tricep brachii di bagian belakang. Tapi Pak, bisa kita kasih minta. Ya. Nah, di sini di pertengahannya kita akan mengambil lipatan kulit seperti ini, kemudian kita akan mengukurnya. Tapi Pak. Selanjutnya, tempat ke-8 yaitu pengukuran pada paha. Baik. Jadi di sini kita akan menarik garis vertikal dari lipatan inguinal tapi Pak, kemudian ke batas dari patella. Nah, setelah kita menemukan tengahnya, kita kemudian akan menarik lipatan kulit seperti ini. Kemudian kita akan mengukur tebal lipatan kulitnya. Tempat ke-9 yaitu pengukuran pada betis. Tapi Pak, bisa kita kasih naikkan kaki kita satu ke atas kursi. Ya, seperti ini kita membentuk sudut 90 derajat. Kemudian setelah itu kita menarik garis vertikal di pertengahan sini. Kemudian kita mengambil lingkaran paha yang paling lebar yang biasanya itu terletak di tengah sekitar sini. Kemudian kita mengambil lipatan kulit, kemudian kita mengukur tebalnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkar pinggang. Jadi yang pertama persiapan alat. Di sini saya mempersiapkan alat berupa meteran atau pita ukur yang telah saya pastikan bahwa alat ini masih baik dan dapat digunakan. Silakan masuk Pak. Baik Pak, silakan duduk Pak. Nah, setelah kita melakukan 3 pemeriksaan tadi, saya juga perlu melakukan pemeriksaan lingkar perut. Di mana pemeriksaan lingkar perut ini Pak, saya akan menggunakan alat berupa pita ukur yang ini. Nanti saya akan lingkarkan ke perut Bapak. Kemudian saya akan mengukur lingkar perut Bapak agar saya mengetahui Bapak ini mengalami obesitas sentral atau tidak Pak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Pak, silakan. Nah, setelah saya memastikan pasien berada di depan saya, nah di sini saya akan menentukan Costa 12 dan juga Crista iliaca. Tapi Pak, bisa kita tunjukkan tulang panggul tak Pak? Baik ya Pak, mungkin bisa kita tahan dulu. Di sini kita mencari Costa 12. Nah, setelah kita menemukan Costa 12, kita menentukan titiknya di situ, kemudian menarik garis vertikal ke bawah ke arah tulang panggul yang telah ditandai oleh pasien tadi Pak. Mungkin bisa kita lepas. Kemudian kita menentukan garis tengahnya. Di sini itu dia di 10. Nah, di 10 di sini. Kemudian setelah kita menentukan garis tengahnya, kita akan mengukur. Tarik lagi, kasih Pak. Nah, di sini hasil yang saya temukan lingkar perut pasien ini yaitu 75 cm, yang berarti pasien ini normal dan tidak mengalami obesitas sentral.